Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Betapa baiknya Allah kita yang telah menganugerahkan satu hari yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa dan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau adalah Allah yang setia. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, hati nurani yang murni, diambil dari 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Di tengah perbedaan pandangan, konflik, dan perdebatan, mudah sekali hati kita tercemar oleh emosi, amarah, dan kesombongan rohani. Rasul Paulus menasihati Timotius agar melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, tercermin dalam sikap, perkataan, dan cara menghadapi orang lain. Paulus mengingatkan bahwa tidak semua perdebatan perlu diladeni. Perdebatan yang sia-sia banyak menimbulkan pertengkaran. 2 Timotius 2 ayat 23. Betapa pentingnya kita menjaga hati nurani yang murni, memilih damai, bukan menang debat. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan. Perdebatan yang sia-sia sering memperkeruh suasana, bukan menyelesaikan masalah. Hati nurani yang murni tercermin dalam sikap hamba Tuhan. Ciri-ciri hati nurani yang murni: ramah, cakap, mengajar, dan sabar dalam penderitaan. 2 Timotius 2 ayat 24. Pelayanan bukan hanya soal kebenaran ajaran, tetapi juga karakter Kristus. Kebenaran perlu disampaikan dengan kasih. Hamba Tuhan yang memiliki hati nurani yang murni mengajar dan menuntun sesama dengan lemah lembut. 2 Timotius 2 ayat 25. Kita tidak mengubah hati orang lain. Tuhanlah yang bekerja. Lemah lembut membuka jalan bagi pertobatan. Hati nurani yang murni membawa pemulihan. 2 Timotius 2 ayat 26. Tujuan akhirnya pelayanan dengan hati nurani yang murni adalah orang yang kita layani sadar kembali, lepas dari jerat iblis, dan hidup sesuai kehendak Allah. Hati nurani yang murni rindu melihat orang dipulihkan, bukan dijatuhkan. Kasih memulihkan, bukan menghakimi. Hati nurani yang murni bukan hanya tahu apa yang benar, tetapi melakukan yang benar dengan cara yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami. Kami rindu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari sikap keras, sombong, dan suka bertengkar.
Ajarlah kami melayani dengan lemah lembut, mengatakan kebenaran dengan kasih, dan menjadi alat pemulihan bagi sesama. Bersihkan hati kami supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dan jadikan kami berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.